Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru pada semua saudaraku, saudara-saudaraku yang muslim maupun yang non-muslim. Selamat tahun baru saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, juga yang di seluruh negeri dimanapun berada. Selamat tahun baru ya. Aku bikin konten lagi nih. Nanti jangan lupa saudara-saudaraku subscribe ya kontenku ini. Malam tahun baru aku nggak bisa bikin konten di malam tahun baru. Ya gitulah. Kan lagi ada COVID, nggak boleh kemana-mana ya. Juga kan peraturan ini itu ya tes apalah ya. Juga kan lainnya nggak gitu. Akhirnya kan malam tahun baru pada di rumah aja gitu. Di akhir tahun baru 2020 ditandai dengan dilarangnya, ditutupnya organisasi FPI oleh pemerintah kita ya. Ya mungkin dari segi hukum pemerintah menganggap menyimpulkan FPI, organisasi kekerasan ya, atau apa gitu ya, sehingga akhirnya dilarang. Mungkin juga dianggap melanggar peraturan hukum gitu ya, dan akhirnya dilarang, dibekukan gitu ya. Beberapa bulan sebelumnya juga organisasi yang katanya sih, kata pemerintah, organisasi garis keras ya, yaitu HTI juga dibekukan, dilarang gitu ya. Ya mungkin kurang alasan pemerintah kurang lebihnya mungkin sama ya. HTI dianggap organisasi kekerasan gitu ya, banyak melanggar hukum gitu ya, dan akhirnya dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again, my brother, my sister, anyway, in all Indonesia, all in the world. Meet me again with my new content. Don't forget, please subscribe my content. Please finish this my content. The end this year, Indonesia government is forward to FPI. And then since this year, FPI is not to be again, because Indonesia government destroy FPI. Every month ago,
Indonesia Hizbut Tahrir Organization, Indonesia government is forbid to Indonesia government forbid to FPI and Indonesia Hizbut Tahrir Organization with several reasons. Maybe Indonesia government pressure FPI and Indonesia Hizbut Tahrir Organization is hard plan. Sah-sah saja sih ya jika pemerintah Indonesia menilai FPI, Hizbut Tahrir dan yang lain-lainnya itu adalah organisasi garis keras. Sah-sah saja, boleh-boleh aja, dalam arti posisi mereka sebagai penguasa negeri ini, sebagai pengatur negeri ini, sebagai penentu kebijakannya atas negeri ini, atas bangsa ini, atas rakyat ini, untuk keamanan dan tentraman negeri ini. Sah-sah saja ya, boleh-boleh aja gitu. Apalagi didasari demi atas nama hukum gitu. Semakin sah-sah saja ya, semakin legal saja kebijakan pemerintah menutup, memberedel dan menghanguskan FPI dan Hizbut Tahrir. It's okay, it's no problem, it's legal if Indonesia government forbid Hizbut Tahrir Indonesia and FPI is hardline. It's okay, it's legal if Indonesia government forbid to FPI and Indonesia Hizbut Tahrir Organization. Is legal, is okay by law and rule and law. Namun kita perlu dong mempertanyakan, perlu lebih tahu lebih dalam, lebih jauh. Kenapa sih FPI dan Hizbut Tahrir sampai melakukan semuanya itu? Ada apa gitu? Kalau mereka memperjuangkan sesuatu, apa saja itu sesuatunya gitu? Dan mengapa mereka sampai memperjuangkan gitu ya? Jika FPI dan Hizbut Tahrir memperjuangkannya, itu kan artinya mereka ingin mendapatkannya gitu, ingin memperolehnya, yang artinya pemerintah Indonesia tidak atau belum memberikannya gitu, sehingga akhirnya mereka sampai berjuang untuk mewujudkannya gitu. Itu kan maknanya kan sebenarnya, kalau kita mau melihat, memperdalam lebih jauh permasalahannya gitu. Mengapa sampai Hizbut Tahrir Indonesia dan FPI sampai memperjuangkannya gitu. Artinya pemerintah Indonesia harusnya melakukan introspeksi ke dalam, melakukan kilas balik ke dalam
tubuhnya, ke dalam pemerintahnya gitu. Ada apa ya? Sebab seandainya yang diperjuangkan Hizbut Tahrir dan FPI sudah diberikan, sudah dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, kan nggak mungkin lah FPI dan Hizbut Tahrir memperjuangkannya gitu, mencarinya gitu, mewujudkannya, kan nggak mungkin. Itu kan artinya pemerintah tidak mewujudkan apa yang diperjuangkan, hal-hal yang diperjuangkan oleh FPI dan Hizbut Tahrir gitu. Itu kan artinya kilas baliknya demikian gitu, ya kan? Ya dong, benar. But Indonesia government must be correct to himself. Indonesia government must be researching to himself. Why? Indonesia Hizbut Tahrir and FPI must be why Indonesia Hizbut Tahrir organization and FPI must be linked to Heartland. Because Indonesia Hizbut Tahrir organization and FPI organization doing by Heartland because they are fake for anything. Because Indonesia government don't be give it is anything. It's fake for at them. It is the meaning Indonesia government don't be giving to Indonesia Hizbut Tahrir organization and FPI organization what it is fake for at them. So Hizbut Tahrir Indonesia organization and FPI organization doing to fake for anything. Hizbut Tahrir Indonesia dan FPI merasa benar dengan dirinya, tidak merasa salah atas dirinya, merasa benar dan benar sekali atas nilai-nilai yang mereka perjuangkan, lalu memperjuangkannya dengan tegas, dengan keras ya. Demikian juga pemerintah ya, merasa benar, merasa tidak salah dengan apa tindakannya atas FPI dan Hizbut Tahrir. Tidak yang salah, benar. Kedua pihak sama-sama merasa benar, merasa tidak salah, merasa tidak ada yang salah atas masing-masing atas nilai-nilai yang perjuangkan. Lalu keduanya melakukan dengan kekerasan, dengan garis keras, memperjuangkannya dengan kekerasannya. Merasa benar, merasa tidak salah atas keduanya ya, hak masing-masing ya, terserah masing-masing ya. Namun kalau melakukan dengan kekerasan, Hizbut Tahrir dengan kekerasan,
memperjuangkannya dengan kekerasan. Hizbut Tahrir dan FBI dengan kekerasan, rasanya nggak elok ya, nggak bagus. Demikian juga dengan pemerintah ya, dengan penguasa menindak, berbuat, melakukan kebijakannya, tindak lanjut yang merasa benar dengan kekerasan pula, rasanya nggak baik juga ya, nggak elok ya. Artinya kan kesimpulannya ya jangan ya. Kita semua kan, keduanya kita semua harus mengedepankan dengan perdamaian, dengan kebaikan ya. Nggak perlu dengan kekerasan. Untuk apa? Kalau dengan kekerasan kan artinya dua pihak sama-sama baik, namun yang terjadi kemudian adalah kehancurannya, terluka, bahkan ada yang terbunuh ya seperti terjadinya seperti pembunuhannya kan, itu nggak baik dan nggak baik banget, nggak terpuji sekali ya, tercela gitu, bahkan tercela gitu ya. Harusnya kan jangan demikian kan. Kedua pihak kita semua kan harusnya mengedepankan dengan perdamaian, dengan hal-hal yang elok, yang terpuji gitu ya. Apalagi kan yang penguasa, terlebih kan penguasa ya, mereka kan harusnya lebih memberikan contoh, memberikan teladannya, artinya lebih dewasa ya, levelnya lebih tinggi, harusnya kan lebih bisa mencontohkan, memperlihatkan hal yang kebaikannya gitu, harusnya kan demikian, bukan malah sebaliknya, bukan malah yang terjadi adalah sama aja, samanya gitu, bahkan bisa aja malah lebih buruk ya kalau terjadinya demikian gitu ya. Harusnya kan jangan ya. One party is Indonesia Hizbut Tahrir organization and FBI organization, then fight for the policy with Heartland, and one party else is Indonesia government, then reply with Heartland. It is all not good, not beauty. It is ugly, it is bad. Indonesia Hizbut Tahrir organization and FBI organization must be favored with beauty, favor his policy must be doing is beauty, is elegant, is pretty. It is done. It is done doing out the law. And next party is Indonesia government. It's same. They play by Indonesia Hizbut Tahrir organization and FBI organization must be beauty, must be pretty, must be good. Then doing is hotline. Especially Indonesia government is the honorable.
is very good, must be. Indonesia government is up level. Indonesia government is up level is if compare with Indonesia Hizbut Tahrir organization and FPI organization. It is happen is must be at Indonesia government. Kita dijajah Belanda selama 350 tahun. Wow. Bukan lama lagi ya. Lama banget. Sampai ratusan tahun gitu ya. Sampai 350 tahun. Gitu. Sementara penjajah kolonial yaitu penjajah Belanda dalam menjajah kepada negeri dan bangsa Indonesia menyebarkan, menanamkan sekaligus mengajarkan nilai-nilai kekerasan ya, nilai-nilai kekerasan itu adalah nilai-nilai arogan, otoriter, kekejaman, kekerasan, represif ya. Mau menang sendiri, mau benar sendiri, tidak mau dikritik, tidak menerima kritik, merasa benar diri, tidak merasa salah. Iya. Jika mempunyai kesalahan atau kekurangan atau kelemahan, tidak bisa menerima masukan dari pihak lain. Nah, itulah nilai-nilai diantaranya yang diajarkan, ditanamkan sekaligus membentuk kita semua bangsa Indonesia, negeri Indonesia terhadap nilai-nilai itu. Iya. Makanya jangan heran jika negeri Indonesia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sampai sekarang belum bisa lepas dari nilai-nilai tersebut. Karena Belanda menanamkan semuanya itu demikian lamanya terhadap kita ya, terhadap kita semua selama 350 tahun loh, selama ratusan tahun. Jangan heran jika nilai-nilai tersebut masih tertanam kuat, masih berakar kuat, begitu mendasar, begitu kuat fondasinya atas negeri dan bangsa ini, atas rakyat kita ini ya, atas kita semua, yang berarti bisa terjadi atas pemerintah kita, atas pengusaha kita, atas kaum pengusaha kita, atas rakyat besar kita, atas rakyat kita, pokoknya semuanya ya. Itu semua secara sadar tidak sadar tertanam kuat, terpatik kuat di diri kita semua nih. Bayangin aja, itu semua ditanamkan Belanda selama ratusan tahun, selama 350 tahun. Wah, lama banget ya. Nggak heran jika sampai sekarang itu semua masih tertanam kuat pada kita semua ya, terhadap kaum penguasa kita, terhadap rakyat besar kita, terhadap pengusaha kita, terhadap orang-orang kuat kita, terhadap rakyat besar kita, dan juga
semuanya gitu. Secara nggak sadar kita sudah terbentuk, termanage, terpola demikian ya. Jadi jangan heran jika semuanya ini masih saja terjadi dan akan terus terjadi gitu. Kekerasan tersebut, keburukan tersebut ya. The colonize is Netherlands, colonize Indonesia countries, Indonesian nation until 3 year and 50 year. It's very long time. It's long time so full. The colonized Netherlands give the best value, give heartland value to Indonesia country, to nation Indonesia. The heartland value is very authoritarian, is very repressive, is very cool to Indonesian country, to nation Indonesia. Don't confuse if Indonesian countries, if nation Indonesia become is very authoritarian, is very repressive, is very cruel to the same human. To fellow people. Don't confuse if all the bad it happen to innocent, to all people, to all Indonesia government gitu. And now let's all study become good, living heartland from colonized Netherlands by all heartland. And so let's all Indonesian government, people, organization,
people with strong big and anything anyone become very good living heartland. And now not to be heartland, not to be repressive, not to be arrogant, not to be authoritarian and aesthetic. All policy at Indonesia government, at people organization is doing very good, not doing by headline. Because we all Indonesia country, nation Indonesian, one to kind, don't want badness at this country, at this Indonesian nation, at this Indonesian people.